Selamat pagi anak-anak ibu yang baik-baik semua. Apa kabar semua? Semua sehat-sehat bukan? Ayo tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan tetap ikuti protokol kesehatan supaya kita tetap terhindar dari penyakit. Anak-anak ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai apa yang kita sebut dengan perbedaan ciri antara hewan dan tumbuhan. Nah, pada minggu ini kita akan belajar mengenai apa yang kita sebut dengan klasifikasi makhluk hidup. Apa sih itu klasifikasi? Klasifikasi adalah cabang biologi yang khusus mempelajari tentang pengkelas-kelasan, pengelompokan makhluk hidup. Nah, apa dasar daripada klasifikasi itu? Dasarnya adalah adanya perbedaan ciri-ciri dan adanya persamaan ciri-ciri. Nah, apa tujuannya? Tujuan klasifikasi makhluk hidup itu adalah untuk memudahkan mempelajari dan mengenal setiap makhluk hidup. Dalam klasifikasi itu kita harus melihat dulu setiap ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, untuk mengkelas-kelaskan, untuk mengelompokkan, ada tingkatan daripada klasifikasi itu, mulai dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Yang paling tinggi kita sebut itu dengan kingdom atau kerajaan, dan kingdom ini kita bagi menjadi phylum untuk hewan, divisi untuk tumbuhan. Phylum atau divisi kita bagi menjadi kelas, sedangkan kelas kita bagi menjadi ordo, ordo kita bagi menjadi family, family kita bagi menjadi genus, dan genus kita bagi menjadi spesies. Nah, tingkatan-tingkatan ini disebut dengan takson. Maka klasifikasi juga disebut juga dengan taksonomi. Siapakah orang yang terkenal menjadi bapak klasifikasi atau bapak taksonomi? Ada yang tahu nggak? Nah, ada yang tahu nggak? Yang terkenal menjadi bapak klasifikasi adalah Carolus Linnaeus. Kenapa? Karena dialah orang yang pertama sekali berhasil meletakkan dasar-dasar daripada klasifikasi. Nah, apa yang dibuatnya menjadi dasar klasifikasi? Tentu adalah persamaan ciri dan perbedaan ciri. Kelompok-kelompok makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan ciri dikelompokkannya menjadi satu kelompok, sedangkan perbedaan-perbedaan pada setiap makhluk hidup itulah menjadi dasar dia untuk memisahkan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, maka semakin banyak persamaan ciri, hubungan kekerabatannya semakin dekat, semakin sedikit perbedaan ciri, semakin sedikit perbedaan ciri, semakin dekatlah kekerabatannya. Saya ulangi sekali lagi, semakin banyak perbedaan ciri, maka hubungan kekerabatannya semakin jauh. Semakin banyak persamaan ciri, semakin dekatlah hubungan kekerabatannya. Nah, untuk lebih jauh lagi, dalam klasifikasi itu secara khusus lagi, ada yang disebut dengan kunci determinasi. Nah, apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi adalah sejumlah keterangan mengenai ciri-ciri makhluk hidup
yang digunakan untuk menunjukkan tingkatan-tingkatan atau takson-takson atau kelas-kelas atau ordo-ordo atau genus atau famili daripada makhluk hidup itu. Itulah kunci determinasi. Nah, dalam kunci determinasi ini ada yang disebut dengan kunci dikotom. Kunci dikotom inilah yang digunakan untuk mempersempit pengenalan kita. Nah, apa itu kunci dikotom ini? Adalah kunci dikotom berasal dari bahasa Latin, di artinya dua. Adalah sejumlah keterangan mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang saling bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Contoh misalnya untuk tumbuhan, berkeping satu, berkeping dua. Contoh yang lain adalah beruas-ruas, tidak beruas-ruas. Nah, untuk hewan misalnya bergerak dengan sirip, tidak bergerak dengan sirip, kira-kira seperti itulah. Nah, ibu akan menyajikan bagan-bagan yang kita gunakan untuk lebih mendalami apa yang disebut dengan kunci determinasi dan kunci dikotom. Anak-anak ibu, coba kalian perhatikan ini kunci determinasi atau kunci dikotom yang digunakan untuk memisahkan makhluk hidup itu supaya kita bisa melihat tingkatan-tingkatannya, apakah dia tingkatan genus atau famili atau ordo dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ibu, simak bagan-bagan ini, perhatikan dengan baik-baik. Nah, supaya kita nanti bisa latihan untuk pertemuan selanjutnya. Maka kalian simak bagan ini satu persatu dan jangan lupa kalian perhatikan dengan baik-baik supaya nanti ketika kita dalam latihan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Nah, sekian dan terima kasih. Selamat siang, selamat belajar, tetap semangat ya, tetap semangat, tetap ikuti protokol kesehatan supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit.